Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah pandemi yang luar biasa ini, kita tak perlu khawatir. Pasti selalu ada jalan. Tuhan selalu memberikan jalan bagi kita. Meskipun seakan tiada jalan, kita akan tetap mendapatkan jalan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita tundukkan kepala dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai saat ini, Kau masih berikan kami kesempatan untuk menikmati indahnya dunia ini. Meskipun di tengah pandemi seperti ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya selalu ada jalan buat kami Tuhan. Karena hidup kami hanya Engkau yang memiliki Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah awal pertengahan hingga akhir. Kami rindu urapan-Mu terjadi lewat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Jalanku lalui, berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Yes Tuhan. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari jemaat Tuhan, kita imani pujian ini. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara Tuhan, yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang kami tempuh, jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi.
selalu ada jalan di saat terang tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Oh, selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Oh, selalu ada jalan bagi kami Tuhan. Oh, kami berserah buat jalan hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Oh, Yesus, Kau yang layak terima segala puji, Kau yang layak terima segala sembah. Haleluya. Oh, kami berserah Tuhan buat hidup kami. Oh, Yesus, kami berserah. Selalu ada jalan di saat ada tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada
ada jalan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ya Tuhan, kami akan terus tetap berjalan karena kami yakin percaya Engkau membuka jalan bagi setiap kami. Terima kasih Yesusku. Mari saudaraku yang masih siap memuji bersama Tuhan, bersama saya katakan amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya jemaat yang ada di rumah pasti semangat memuji Tuhan. Amin. Karena begitu luar biasa kasih Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kita nikmati lawatan Tuhan, karena ini harinya Tuhan. Amin. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bersukaria, mari kita bersuka bagi nama Tuhan. Haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Oh. Karena begitu besar kasih Allah, tak berkesudahan kasih-Nya. Mari kita lebih lagi memuji namanya. Mari kita lebih lagi Tuhan, rasakan dan nikmati lawatan Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala
hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang luar biasa, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita agar firman yang tersampaikan boleh jatuh ke dalam hati kita yang paling subur, terlebih dapat boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kita ulangi pujian ini dari awal lagi. Lebih lagi dengan penuh iman saudaraku. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, ku diangkat dan dipulihkan.
Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kalau saat ini kami sudah memasuki bulan Desember di minggu awal ini. Kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap bersuka cita, kami tetap diberikan kekuatan. Itu semuanya karena Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Nyatakan kehendak-Mu atas kami, atas hamba-Mu. Nyatakan kehendak-Mu atas pribadi-pribadi kami semuanya. Kami percaya hari ini Tuhan, waktu-Mu Engkau memberkati kami. Waktu-Mu Engkau menguatkan kami. Waktu-Mu Tuhan, bahwa sahabat itu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah berapa lama kita ini tidak beribadah secara offline, tapi puji Tuhan. Sampai hari ini kita tetap kuat. Sampai hari ini kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 8 dengan judul air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata air samudera raya serta tingkap-tingkap langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurangnya air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan ke-7 pada hari ke-17 bulan itu kandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu, dan bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnyalah burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Lalu ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala
binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Amin. Saudara, kalau kita lihat dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 18. Saudara bisa lihat bagaimana air bah itu begitu dahsyatnya sampai tidak ada yang bisa selamat. Nah, Nuh ada di dalam bahtera itu. Nuh bersama dengan anak-anaknya, Nuh bersama dengan istri, bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan menantunya. Jadi ada 8 orang yang diselamatkan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, coba kita lihat ketika Nuh ada di dalam bahtera itu, berapa hari? Saya catat di sini ada pertama ada 150 hari. 150 hari saya perkirakan itu 3 bulan. Dia di dalam bahtera itu sudah dijalani 3 bulan. Terus juga 40 hari. 40 hari berarti 1 bulan 10 hari. Terus juga saya catat semuanya total semuanya 7 bulan 24 hari ditambah lagi pada bulan kedua tanggal 27. Jadi total semuanya saya hitung-hitung sekitar 8 bulan 10 hari. Itu kalau nggak salah 8 bulan 10 hari. Saudara bayangkan kalau kita selama 8 bulan 10 hari tanpa ada apa-apa, tanpa ada firman Tuhan, tanpa ada suara-suara Tuhan, Nuh nanti tanggalnya sekian ya kamu keluar, nggak ada sama sekali. Tapi Nuh tetap taat, itu yang luar biasa. Nuh dari awal dia taat sebenarnya. Nah, ketaatan ini yang mendatangkan keselamatan bagi Nuh. Ketaatan ini yang membuat Nuh itu diselamatkan dari air bah ini. Nah saudara, kalau kita lihat, kalau kita relevansikan dengan kehidupan sekarang ini, sudah berapa lama kita ini ada di dalam pandemi ini? Mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sekarang masuk Desember. Kalau di kita sekitar 8 bulan sampai kita tidak tahu kapan. Dan rasanya Tuhan tidak pernah juga berbicara pandemi ini akan berhenti sampai kapan pun. Tidak ada. Tapi belajarlah dari Nuh maka kita akan selamat sama seperti Nuh. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kuncinya adalah selalu taat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat saudara, ketaatan, bagaimana kata taat itu sebenarnya ada kata unsur taat di dalam Sema Israel. Sema atau kita lihat bahwa pengakuan iman daripada Israel. Kalimat yang diucapkan. Sema Israel, Adonai Echad. Itu diucapkan terus menerus. Mereka dengan rasa takut kepada Tuhan. Mereka belajar taat. Nah di sini Sema itu ada kata-kata yang dikata-kata di mana taat. Ketaatan adalah sikap tunduk kepada yang berwenang. Sikap tunduk kepada yang di atas. Makanya gini, orang Israel itu tidak berani tidak berani sembarangan sama Tuhan. Dia selalu menghormati Tuhan. Nuh ini sangat menghormati Tuhan. Nuh sangat taat kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ke-7.
Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan apa? Taat. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ada hubungannya antara taat dengan iman, saudara. Orang yang punya iman, dia pasti akan menghormati Tuhan. Orang yang punya iman, dia tahu siapa yang diimaninya. Dia tahu sosok siapa yang disembahnya. Dan ketika dia tahu sosok yang disembahnya, dia mempunyai sikap hormat. Dan sikap hormat dan tidak berani, artinya takut kepada Tuhan, takut dan gentar dengan Tuhan. Maka setiap apa yang diperintahkannya itu akan diturutinya. Ketaatan munculnya dari rasa percaya. Kalau seseorang sudah tidak percaya, maka kecenderungan seseorang adalah menghinakan daripada yang tidak dipercayai. Atau menganggap remeh yang tidak dipercaya itu. Apalagi kalau diperintahkan, selalu akan menganggap remeh perintah itu. Nah, disinilah saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, dia menghormati Tuhan, pastilah orang ini taat kepada Tuhan. Nuh itu taat dengan ketaatan total, sangat total. Tidak ada alasan apa. Sebenarnya alasan-alasan yang logis ada, tapi Nuh tetap taat kepada Tuhan. Disuruh membuat bahtera di atas gunung pada waktu situasi panas kering. Nah, ini kan mustahil. Tapi Nuh tetap taat kepada Tuhan. Karena Nuh percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti taat kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti menghormati Tuhan. Nah, saudara, orang yang menghormati Tuhan itu pasti dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, Nuh di sini adalah seseorang yang taat. Makanya ketaatannya itu membuahkan hasil. Dia diselamatkan dari angkatannya. Semuanya mati total. Dan mulailah sejarah baru dari Nuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dari ketaatan ini muncullah pengharapan. Karena pengharapan itu tidak akan muncul ketika seseorang tidak percaya. Pengharapan itu, saudara, pengharapan itu seperti sauh. Coba kita baca di dalam Ibrani. Ibrani pasal 6. Ibrani 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, pengharapan ini, kata pengharapan itu munculnya pertama kali dari percaya. Kalau seseorang tidak percaya, pasti tidak punya pengharapan. Dia percaya sosok yang dipercaya itu sangat-sangat dikagumi dan dia percaya bahwa sosok yang dipercaya itu sanggup menyelamatkan dia. Makanya muncullah sebuah pengharapan. Tanpa percaya tidak ada pengharapan. Tanpa percaya tidak ada ketaatan. Nah, Nuh ini taat dan percaya. Coba bayangkan selama 8 bulan mengapung begini. Tidak ada tanda-tanda apa. Makanan dan minuman itu cuma sedikit. Bukannya berlimpah di dalam bahtera itu. Tetapi di dalam bahtera itu pasti terbatas.
Bagaimana Nuh tetap percaya kepada Tuhan dengan situasi yang sangat terbatas seperti itu. Saudara, kejadian ini sama dengan saat ini. Dengan sesuatu yang sangat terbatas. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Dengan sesuatu yang sangat terbatas hari ini. Apakah kita benar mau taat kepada Tuhan? Bukti daripada ketaatan Nuh tadi kita lihat. Siapa yang menutup pintu bahtera? Kalau kita lihat di dalam kejadian sebelumnya. Yang menutup pintu bahtera adalah Tuhan. Ketika Nuh mulai dengan akalnya mulai menerbangkan burung gagak yang pertama diterbangkan. Dia kembali lagi. Terus kemudian burung merpati. Kembali lagi. Yang ketiga burung merpati lagi. Tapi dia membawa yaitu daun daripada zaitun. Secara akal sudah waktunya keluar. Secara akal sehatnya Nuh mengatakan ini sudah waktunya keluar. Tetapi Nuh tidak mau keluar sebelum Tuhan berfirman. Yang nutup Tuhan, yang membuka firman Tuhan. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini jangan coba-coba saudara bertindak gegabah. Tapi mulailah lihat bagaimana cara Tuhan memimpinmu. Mulailah lihat bagaimana cara Tuhan itu. Mulai firman-Nya berbicara kepadamu. Tuhan berbicara kepadamu. Pastilah engkau tetap selamat dari awal sampai akhir. Seperti Nuh. Belajar taat. Sekalipun secara hitung-hitungan, secara akalinya, sudah waktunya keluar. Tapi Nuh tidak keluar. Saudara, sudah berapa lama ke pandemi ini ada? Belajarlah taat kepada Tuhan. Taruhlah pengharapan kepada Tuhan. Nuh ini menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tepat waktunya keluar, Nuh ketika firman Tuhan sudah ada, waktunya keluar. Jangan coba-coba keluar. Seandainya Nuh coba-coba keluar, matilah dia. Nuh belajar taat kepada Tuhan. Sebelum firman Tuhan ada, dia tidak akan keluar. Inilah bukti ketaatan daripada Nuh. Nuh menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita tahu, kalau kita baca dalam Ibrani tadi, bahwa pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Kok tidak roh ya di sini? Karena roh sudah dijamin sama Tuhan. Nah yang labil ini jiwa. Ketika jiwa kita mulai labil, semuanya jadi ikut labil. Iman bisa terseret lagi. Oleh sebab itu gini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pengharapan itu sauh. Saudara tahu sauh? Sauh itu jangkar. Kalau ada kapal, ada jangkarnya, bagaimanapun digoncang-goncangkan oleh angin yang kuat, ombak yang besar, kalau jangkarnya sudah nancep, aman. Sekalipun kelihatan, waduh, gimana ini ya? Waduh, kita ngalami situasi seperti aman, tenanglah. Nyamanlah jiwaku, tenanglah jiwaku. It is well, oh my soul. It is well, oh my soul. Tenanglah, nyamanlah jiwaku. Tenanglah, nyamanlah jiwaku. Saudara akan tetap aman ketika saudara menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ketika saudara sudah percaya dan taat, pasti saudara selamat.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena apa? Yesus sendiri yang jamin. Dialah perintis bagi kita. Menurut peraturan Melkisedek, dia adalah imam besar, pengantara gitu. Imam itu pengantara antara kita dengan Bapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan selamatkan engkau. Taruhlah percayamu kepada Tuhan dan mulai taat kepada Tuhan. Taruhlah pengharapan kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Tidak hanya engkau dan seisi rumahmu. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa percaya kepadamu. Sungguh keselamatan itu harganya sangat mahal. Dan kami sungguh-sungguh menghormatinya. Kami percaya bahwa Tuhan itu Allah yang perkasa. Kami percaya Tuhan itu Allah yang luar biasa. Sehingga Tuhan menyelamatkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, roh kami kepadamu. Dan kami mulai belajar taat kepadamu. Kami taruh pengharapan kami di hadapanmu. Tuhan yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saatnya kita akan masuk ke sakramen yang kudus. Sakramen perjamuan kudus, saudara siapkan roti dan anggur. Atau bagi saudara yang mungkin belum mendapatkan, saudara bisa pakai sarana yang lain. Yang penting iman saudara kepada Tuhan. Ya, mari kita akan hadapkan diri kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Sampai selama-lamanya Engkau pengantara kami, Engkau menjadi jaminan hidup kami, Engkau telah menyelamatkan kami. Tiba saatnya kami mengambil sakramen perjamuan kudus, kuduskan kami semuanya Tuhan. Layakkan kami semuanya untuk masuk dalam sakramen ini. Darah-Mu yang menjadi jaminan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Angkat roti dengan kanan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang saudara angkat ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan kepada bagi Kristus kepada saudara semuanya, dari Kristus kepada saudara-saudara semuanya, saudara menjadi bagian daripada Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterakan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, di hadapan kami ada anggur yang akan kami nikmati. Ini adalah lambang daripada persekutuan dengan darah Kristus. Kami memperingati Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu menjadi jaminan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu Kau selamatkan kami. Oleh darah-Mu Kau mengampuni kami. Mari saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukankah cawan yang saudara angkat ini adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, mulai sembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan beri. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami akan selamat Tuhan. Kami bertaruh iman kami di hadapanmu. Dan kami mau belajar taat Tuhan. Kami mau belajar taat seperti Nuh. Kami menaruh pengharapan seperti Nuh. Dan kami percaya Tuhan, kami akan selamat dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kami yang lemah, Tuhan berkati sehingga iman kami kuat. Berkati Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Engkau adalah harapan kami. Melalui darah-Mu ada pilur dan pilur itu menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara-saudaraku, angkat kedua tangan-Mu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Menjamah setiap anak-anak-Mu yang ikut beribadah saat ini. Dan kami percaya Engkau sedang memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati-Mu dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati hidup pernikahan-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Engkau tidak akan berkekurangan sebab Engkau menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu seperti anak panah di tangan para pahlawan. Tuhan memberkati semuanya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jalanku lalui, berputar di padang gurun. Engkaulah